Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mahasiswa, kembali lagi dengan aku Mayang Aulia Putri, salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Padang dengan prodi D4 Akuntansi NIM 21111024019. Nah, baiklah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai salah satu materi akuntansi perbankan, yaitu clearing. Nah, di mana pada video kali ini ada 6 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengertian dari clearing. Kedua, manfaat dari clearing. Ketiga, jenis-jenis clearing. Yang keempat, warkat. Yang kelima, mekanisme dari clearing. Dan yang keenam, sistem clearing. Nah, masuk kepada slide pertama, apa sih itu clearing? Nah, apa ya yang kita tahu tentang clearing? Meski sering bertransaksi lewat bank, kita mungkin belum memahami salah satu metode transfer yang banyak digunakan, yaitu clearing ini. Baik itu di bidang perbankan atau keuangan, clearing memiliki peran penting. Oleh sebab itu, mempelajari pengertian clearing dari dasarnya cukup penting bagi kita mahasiswa akuntansi. Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18 PBI atau 2005, tanggal 22 Juli 2005, pengertian clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank. Nah, di mana baik ini atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, manfaat clearing. Nah, manfaat clearing ini terbagi atas 3. Yang pertama, transfer dana oleh sistem layanan jadi lebih mudah. Nah, ini disesuaikan dengan keperluan masyarakat setempat. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional meningkat. Nah, ini akan memudahkan kedua belah pihak, baik itu nasabah ataupun pihak lain yang terkait. Kemudian yang ketiga, melalui rekening pribadi maupun perusahaan. Nah, nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas. Nah, kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis clearing. Nah, di mana jenis clearing ini juga terbagi atas 3. Yang pertama ada clearing umum. Nah, jenis clearing yang pertama adalah clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat antara bank satu dengan bank yang lainnya. Dalam prosesnya, clearing umum di bawah pengawasan dan peraturan Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada clearing lokal. Nah, clearing lokal merupakan sarana perhitungan warkat antar bank satu dengan bank yang lainnya dalam wilayah yang sama. Artinya, setiap peraturan dan ketentuan ditetapkan oleh wilayah itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada clearing antar cabang. Nah, metode clearing yang ketiga adalah clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank dalam wilayah tertentu dan di dalam secara khusus. Cara melakukannya yaitu dengan menjumlahkan seluruh perhitungan dari kantor cabang. Kemudian kita masuk ke warkat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu warkat. Nah, warkat itu merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui clearing. Untuk keseragaman dalam penyelenggaraan clearing lokal, maka warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis berupa kualitas kertas, ukuran, rancang bangun atau format, dan juga mutu cetakan. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu warkat, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa itu kegunaan warkat. Nah, kegunaan warkat yang pertama adalah alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Nah, di mana ketika akan melakukan transaksi clearing, kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, sebab pembayaran menggunakan warkat dapat menjadi alat transaksi. Kemudian yang kedua, sarana pemindah tanganan kekayaan. Nah, kekayaan seseorang yang besar akan sulit dipindah tangankan. Oleh karena itu, fungsi warkat adalah sebagai sarana pemindah tanganan kekayaan, di mana kita tinggal menuliskan nama sebagai penerima harta kekayaan dalam bentuk warkat dengan pengesahan tanda tangan. Dengan demikian, hak kepemilikan kekayaan telah berpindah pada orang yang kita tuju. Kemudian yang ketiga, mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Selanjutnya, kegunaan warkat adalah mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Saat kita harus melakukan pembayaran dengan nominal besar, terdapat banyak kesulitan dan resiko dalam membawa uang berjumlah besar. Nah, di mana kita harus melakukan pengambilan tunai melalui bank karena keterbatasan penarikan uang dari mesin ATM. Belum lagi resiko pencurian, oleh sebab itu penggunaan warkat dapat menjadi solusi alternatif mudah dalam transaksi berjumlah tinggi.
Kemudian yang terakhir adalah likuidasinya diawasi langsung oleh bank. Nah, salah satu kegunaan Warkat adalah likuidasi diawasi oleh langsung dari bank. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir melakukan pembayaran dengan Warkat, karena pihak bank telah melindungi proses transaksi Warkat dan akan mencairkan dana sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, jenis Warkat. Dalam praktiknya, kita dapat menggunakan Warkat sebagai transaksi pembayaran melalui banyak sarana. Nah, adapun jenis-jenis Warkat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cek. Jenis pertama dari Warkat adalah cek, yaitu surat berharga berisi perintah dari nasabah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tunai kepada nama yang tertulis. Terdapat banyak jenis cek, diantaranya ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, dan kita dapat memanfaatkannya sesuai keperluan. Nah, penjelasan cek ini sudah ada di video sebelumnya. Kemudian ada biliet giro. Nah, berbeda dengan cek, biliet giro adalah jenis Warkat berisi surat perintah dari nasabah kepada bank untuk melakukan perpindahan dana dari rekening penerbit kepada nama rekening yang disebut. Nah, biasanya masyarakat banyak menggunakan biliet giro Bank Indonesia dalam transaksi. Nah, kemudian ada namanya wesel bank untuk transfer. Nah, berikutnya, jenis Warkat adalah wesel bank untuk transfer, di mana wesel bank merupakan surat berharga dirilis bank berisi perintah agar memudahkan transfer dana dari rekening penerbit wesel kepada rekening penerima yang namanya disebut. Kemudian surat bukti transfer, surat bukti penerimaan transfer. Nah, di mana kita tetap melakukan transfer dana antar kota menggunakan Warkat, sehingga jenis Warkat adalah surat. Nah, di mana surat ini diterbitkan untuk melakukan penerimaan dana transfer dari luar kota kepada penerima melalui transaksi clearing lokal. Kemudian ada nota debit dan nota kredit. Nah, nota debit ini adalah salah satu nota debit ini adalah Warkat berisi tagihan dana dari bank kepada bank nasabah penerbit surat berharga tersebut. Anda harus melakukan perjanjian dan konfirmasi terlebih dahulu bersama pihak bank sebelum melakukan clearing nota debit, agar pihak bank penyampai nota debit memberitahukan penerima dananya. Terakhir, jenis Warkat adalah nota kredit, yaitu Warkat sebagai penyalur dana dari bank penerbit kepada nasabah penerima. Biasanya digunakan sebagai bukti pengurangan piutang usaha atau pengembalian barang dagangan. Nah, lalu apa ya perbedaan Warkat dan uang giral? Nah, banyak masyarakat menganggap bahwa Warkat sama dengan uang giral. Padahal keduanya berbeda loh. Perbedaan uang giral dan Warkat dapat ditinjau dari segi waktu penggunaannya serta kepemilikannya. Nah, uang giral merupakan alat transaksi non-tunai berupa penerbitan surat berharga yang sewaktu-waktunya bisa digunakan dalam pembayaran tanpa memperhatikan kepemilikannya. Nah, sementara itu, Warkat adalah alat pembayaran non-tunai yang berisi perintah dan menyebutkan nama penerima dana dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga Warkat tidak bisa digunakan dalam sembarang transaksi dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan terhadap Warkat tersebut. Kemudian kita masuk ke mekanisme clearing. Nah, terdapat 2 poin. Yang pertama ada clearing penyerahan dan juga clearing pengembalian. Yang pertama ada clearing penyerahan. Nah, mekanisme clearing berjangka Indonesia yang pertama adalah mekanisme clearing penyerahan. Mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah Warkat kredit keluar atau Warkat debit keluar. Nah, Warkat kredit keluar adalah Warkat yang besarnya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan Warkat debit keluar. Warkat kredit keluar adalah Warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan Warkat debit keluar adalah Warkat yang diserahkan nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada clearing pengembalian. Nah, mekanisme clearing berjangka Indonesia berikutnya adalah mekanisme clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah Warkat debit masuk maupun Warkat kredit keluar.
Nah, warkat debit masuk ini warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Kemudian materi terakhir yaitu sistem dari clearing. Nah, di mana sistem clearing ini terbagi atas 4. Mohon maaf, di sini ada 3, seharusnya ada satu lagi yaitu elektronik. Nah, yang pertama yaitu manual. Sistem manual adalah sistem clearing lokal yang penyelenggaraan sistem manual oleh setiap peserta. Yang pertama ada sistem manual, di mana sistem manual adalah sistem clearing lokal yang penyelenggaraannya secara manual oleh setiap peserta, baik itu dalam membuat billet saldo ataupun dalam pemilihan warkat. Kemudian ada semi otomasi. Nah, sistem semi otomatis adalah sistem clearing lokal di mana pelaksanaan perhitungannya dan penyusutan billet saldo dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Kemudian ada otomasi, yaitu salah satu sistem clearing lokal yang akan diimplementasikan adalah sistem otomasi yang pelaksanaannya dilakukan dalam perhitungan pembuatan saldo clearing dan menyortir warkat. Kemudian yang terakhir adalah sistem clearing elektronik, yang merupakan sistem penyelenggaraan clearing dalam perhitungan serta pembuatan billet saldo. Jadi, semuanya dilakukan secara elektronik, dengan cara penyampaian warkat peserta kepada pihak penyelenggara untuk kemudian dipilih secara otomasi. Semua hasil perhitungan dalam sistem ini akan diubah agar sesuai dengan hasil elektronik. Nah, baiklah sahabat mahasiswa semuanya, sekian dari video penjelasan kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Aku Maya Oleh Putri. Bye-bye.